Pemirsa, di segmen ini kami mengajak Anda untuk memelihara ayam di rumah ini untuk mencapai merdeka pangan dari halaman rumah Anda sendiri. Tapi ini mungkin tidak akan bisa berbau. Jadi ada hal yang uniknya ya. Kali ini kami mengajak Anda untuk beternak ayam tanpa bau dari halaman rumah. Berikut adalah segmen Ayo Cari Tahu Ternak Ayam Rumahan Solusi Merdeka Pangan oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Pertama yang menentukan nutrisi dari telur, jadi kandungan nutrisinya dan kesegarannya itu adalah dari sumber pakannya. Hai pemirsa, di belakang saya adalah kandang ayam. Jadi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu tentang ternak ayam rumahan. Tapi gimana sih caranya biar nggak bau? Nah, ayo cari tahu. Yang jelas saya nggak sendiri, karena saya akan langsung tanya dengan ahlinya. Ada, wah Mbak Sandra lagi kasih makan ayam. Nyeng-nyeng ayam, halo Mbak. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Ini aku lagi mau buang, nanti sabar sayang. Aku lagi mau buang sampah dari kantor. Buat ayam, ini ada sisa apa ya, kulit-kulit kentang, ada bayam Brazil. Tadi kita habis masak bayam Brazil sama ada sedikit beras ya. Jadi dia setiap hari pasti semua sampah sisa kantor kita itu kita masukkan ke sini dan menjadi pakan ayam. Nanti apa yang tidak termakan oleh ayam akan tersisa kan, dan itu akan menjadi kompos nantinya. Jadi akan terurai dengan sendirinya menjadi pupuk kompos. Ada makanan tambahan lain? Ada, kita juga bikin pakan fermentasi. Itu dari dedak, dari cacahan hasil panen kebun, jadi daun ubi, daun singkong, daun kunyit. Sama ada, kita habis nampung sampah kedelai. Jadi ada bisnis yang kedelainya tuh udah dimakanin kutu, kita ambil kedelainya, nanti kita pakai food chopper, kita cacah jadi kecil. Habis itu kita campur sama dedaknya, itu jadi pakan tambahan mereka. Yang jadi pertanyaan pertama saya, biasanya kalau di depan kandang ayam tuh identik dengan bau. Ini kok bisa nggak bau sih? Kan? Iya benar. Jadi ketika kita mengintegrasikan kandang ayam dengan proses kompos, kita kan akan menggunakan banyak daun kering. Jadi beddingnya, kalau kita lihat nih alasnya itu adalah daun kering yang tebal. Daun kering yang tebal ini fungsinya adalah untuk menyerap bau dari sisa makanan dan menyerap bau dari kotoran ayam. Dan karena daun keringnya tebal, jadi nggak ada bau. Perlu dibalik gitu nggak sih? Nah, untuk itu fungsinya daunnya? mereka. Oh. Iya, itu kenapa kayak kandang ayam kompos tuh solutif sekali, karena pertama ayam punya kebutuhan untuk cakar-cakar. Itu kebutuhan dasar ayam. Ya, jadi ayam itu dia kebutuhan untuk nyakar-nyakar, dan itu membuat cekernya kuat, berdirinya jadi lebih tegap, dia lebih kuat bertengger. Jadi posturnya lebih bagus, ayamnya lebih sehat. Kebutuhan dia mencakar-cakar kita integrasikan dengan proses kompos. Jadi kompos yang butuh udara, butuh aerasi, itu dilakukan oleh ayamnya juga. Pas dia nyakar-nyakar, dia ngasih udara ke tumpukan komposnya. Kalau misalnya maggot, itu kan biasanya ada beberapa jenis sampah organik yang nggak boleh. Misalnya cakang telur karena terlalu keras. Kalau ini? Karena ini kandang ini disatukan dengan kompos dan semua bahan organik itu bisa dikompos, semua masuk. Nanti ayam akan milih-milih mana yang dia mau, mana yang enggak. Kayak ayam tuh nggak suka alpukat, nggak suka kulitnya, dagingnya ataupun bijinya. Ayam tuh tidak suka sitrus, jadi semua jeruk-jerukan dia nggak suka. Kalau kita lagi makan ada di sini kita buang, nanti dia sendiri akan milih-milih, dia nggak akan makan itu. Cuma ya semua itu akan menjadi kompos nantinya kan, karena secara alami dia pasti terurai. Kita boleh lihat ini nggak? Telurnya tuh seperti apa nanti? Boleh banget, yuk kita lihat dulu. Jadi di sini kita panen telur juga dari luar. Oh, nggak perlu kita nggak masuk? perlu masuk ke dalam. Wow. Di semua ada ini pintunya. ada pintunya, tinggal kita buka. Habis itu. Biasanya satu hari bisa berapa butir telur? Oke, ayam itu kan bertelur setiap 25 jam. Setiap 25 jam ayam itu bertelur di masa produksinya, di masa produktifnya, satu telur. Jadi ya kalau kita ada betina berapa nih? Betina misalnya 10 ya, kita bisa 10 telur per hari. Kalau bicara soal taste, bedanya apa sama rasa telur yang mungkin kalau kita beli di supermarket gitu? Kalau gini, pertama yang menentukan nutrisi dari telur dan kandungannya, jadi kandungan nutrisinya dan kesegarannya itu adalah pertama dari sumber pakannya. Kalau kita kayak gini, artinya kan sumber pakan dia adalah sisa dari makanan yang manusianya juga makan. Iya. Ya kan, jadi satu udah pasti beragam. Jadi ada sayur, kadang kita kan masak, kita bikin jamu, artinya dia dapat kunyit juga, dia dapat jahe juga. Kita masak pakai sereh, dia dapat serehnya juga. Jadi kan artinya keberagaman pakan yang dia dapat sangat baik.
sangat beraneka ragam dan sangat alami kan. Jadi karena kita menjaga pakannya, artinya kualitas nutrisinya kan terjaga kan. Gitu. Jadi artinya pasti nutrisi di dalamnya lebih baik. Bagus. Lalu kalau bicara segar, ini kan kita panen, langsung kita kita makan atau kita masukin kulkas tapi dalam 7 hari udah habis pasti udah kita makan ya. Kuningnya tuh lebih plumpy, jadi dia lebih lebih ke atas gitu. Okay. Terus bagian albumennya, bagian putihnya itu lebih kental. Nah, saya penasaran, boleh masuk nggak ke dalam? Boleh, ini aku taruh dulu deh, daripada pecah. Bisa Bahkan udah dilihat. di dalam pun nggak bau ya? Iya, karena daun kering ini yang menyerap semuanya. Butuh waktu berapa lama untuk persiapan daun kering sampai bisa kita kasih ayam? Ketika pertama kali ya? Cepet banget, kumpulin aja daun kering, tuang semua di sini. Minimal banget. Itu ada 15 cm. Tapi kalau aku selalu menyarankan 30-40 itu lebih oke ketebalannya ya. Bisa daun kering apapun. Ini kita pakai potongan rumput, ada daun-daun dari pinus. Nggak ada pengecualian? Nggak ada khusus yang kayak, oh daunnya harus nih. Cuma kalau kita menyarankan daunnya jangan gede-gede. Jadi jangan kayak daun pisang baru dipotong segede taruh di sini. Karena? Lama banget dan susah dicakar-cakar. Sebenarnya bikin baru 2. Pakan ayam, ada beberapa pakan ayam itu biasanya bau. Kalau pakan ayam yang organik kayak gini memang dia cenderung lebih tidak bau juga. Jadi sumber bau itu biasanya pakan-pakan tertentu mengeluarkan bau atau kotoran ayamnya. Tapi kalau ayamnya kayak gini, makanannya seger, biasanya kotorannya pun nggak terlalu bau. Yang nanti bikin bau pas kita ngaduk. Yang karena kita buka, naik betul. begitu ya? Nah itu wajar, itu sebenarnya nggak masalah. Coba ya, aku mau coba ambil. Nah biasanya kita punya SOP, kita bikin gundukan di sini, sama satu lagi gundukan di sini. Ini nanti ini bisa dibuka. Ini kompos yang udah jadi ke sebelah sini Mbak. Ini kita tarik, kita panen nih. Kok udah jadi kayak gini Mbak. Tuh. Oh ya. Beda kan? Nih, udah jadi nih. Udah jadi. Daunnya sudah tercacah. Kalau dipegang, suhunya dingin. Sejuk kan kayak tanah? Iya. Kalau dia masih anget, itu artinya dia belum jadi. Tapi kalau dia udah sejuk kayak tanah lah ya. Baunya kayak tanah, udah nggak ada bau sayur lodeh, nggak ada bau gitu lah ya. Pokoknya bau tanah ada ya. busukan, itu artinya komposnya udah bisa jadi. Ini udah dibuat. bisa dipanen, udah bisa kita tarik, kita pakai di kebun langsung udah bisa. Gitu. Kesalahan yang paling sering dilakukan orang yang pertama kali ternak ayam? Biasanya udah milih ayamnya dulu, udah pengen ayam langsung banyak, gitu. Tapi ternyata belum terbiasa dengan budayanya. Maka kita selalu bilang mulai dengan lebih sedikit dulu aja. Memahami si ayam dulu. Misalnya area gede, nggak apa-apa mau bikin kandang gede buat masa depan mau pelihara 50, it's okay. Tapi mulainya dikit-dikit dulu aja, belajar dulu. Ada tips, trik mungkin buat pemirsa di rumah yang baru pengen punya ayam gitu di rumah? Oke. Menurut aku ayam untuk konteks apalagi rumah-rumah kota itu solutif sekali. Jadi dia bisa bantu kita mengatasi masalah sampah kita yang adalah banyak. Setiap rumah tangga itu kan minimal 2 kilo sampah, setengahnya sampah organik. Itu semua sampah organik kita nyampe ke TPA. Ya, dan semua TPA kita sudah over capacity. Jadi gimana caranya kita bisa mengolah sampah di sumbernya? Pertama, ayam bisa membantu itu. Kedua, ayam tuh nggak butuh ruang gede. Ini kan kita bukan kayak beternak sapi, kambing kan nggak gitu ya. Dia relatif kecil gitu badannya, ya kan? Ada beberapa ayam yang gedenya cuma sampai 2,5 kilo, ada yang gede cuma sampai 2,8. Jadi nggak gede, jadi nggak butuh ruang yang gede-gede banget gitu. Jadi bisa kita sesuaikan gitu. Dan kita bisa panen kompos dari kandang itu. Oke, jadi bukan cuma bicara soal merdeka pangan aja, di mana kita bisa menghasilkan makanan kita dari halaman, tapi juga bagaimana sampah-sampah ini kita bisa bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri. Dan ternyata rumah-rumah di kota pun bisa ya, bisa punya kandang ayam seperti ini. Bisa nanti ngobrol sama kebun Kumara aja, kita bisain. Tuh, menarik dong pemirsa. Kayak saya habis ini harus banyak belajar lagi nih sama Mbak Sandra, kayak saya tertarik nih bikin di rumah. Makasih banyak ya Mbak Sandra udah sharing sama kita. Tadi kalau nggak salah saya lihat kayaknya ada ayam yang keluar. Itu dia lagi bingung cara masuk ke apa, nanti dia bisa. Ambil dulu, sekian dulu pemirsa. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.